Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas salah satu konspirasi yang tidak berkaitan dengan kriminalitas seperti biasanya. Konspirasi ini adalah salah satu konspirasi terbesar yang ada di dunia saat ini dan masih berembus desas-desus tentang kebenaran dari konspirasi ini. Konspirasi ini terjadi pada seorang ratu Inggris yang bernama Elizabeth I yang hidup pada tahun 1533 sampai 1603. Sejarah mencatat bahwa Ratu Elizabeth ini itu adalah penguasa monarki Inggris ke-6 sekaligus yang terakhir dari dinasti Tudor. Elizabeth I ini juga dikenal sebagai The Virgin Queen. Alasannya karena dia itu selama hidupnya tidak pernah berhubungan sama satu pria pun, dan dia itu tidak ingin menikah sama sekali. Jadinya dia disebut sebagai The Virgin Queen atau Ratu Perawan. Di balik dari sebutan tersebut ternyata ada satu kebohongan besar. Ya, ini tidak disebut sebagai kebohongan dulu ya, masih seperti konspirasi seperti itu. Kalau banyak orang yang percaya kalau Elizabeth I ini bukan seorang wanita, melainkan dia itu seorang pria. Dan kalau saja ia terbukti benar sebagai seorang pria, mungkin saja sejarah panjang kerajaan Inggris selama 4 abad itu didasarkan oleh kebohongan yang sangat besar. Tapi bagaimana sih asal-usul dari konspirasi ini? Kita akan bahas di video kali ini. So, langsung saja kita ke intinya. Without any further ado, let's get into this video. Jadi ada sebuah buku yang sangat kontroversial yang berjudul The King's Deception karya penulis Amerika Serikat yang bernama Steve Berry, yang mengangkat kisah dan desas-desus yang sejatinya itu sudah lama berhembus. Kisah ini bermula pada suatu pagi di musim gugur 477 tahun yang lalu, saat kepanikan melanda sekelompok orang di sebuah istana kecil di desa Cotswold, Bisley, Gloucestershire, Inggris. Jadi saat itu diberitakan kalau ada seorang putri bangsawan berumur 10 tahun yang meninggal karena suatu penyakit. Putri bangsawan tersebut diketahui adalah Elizabeth I ini. Dan beberapa waktu sebelumnya Raja Henry VIII ini tuh sudah memberikan pesan kepada pelayannya Elizabeth kalau dia itu akan menjenguk putrinya di istana kecil di tempat terpencil tersebut. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung, kok kenapa Elizabeth I ini tuh harus dijauhkan dari ayahnya. Jadi di kota utama atau di ibu kotanya itu sedang terjadi wabah penyakit yang mematikan, dan Raja Henry VIII ini tuh takut kalau misalnya anaknya itu terkena wabah penyakit tersebut dan meninggal. Lalu dia pun menyuruh pelayan dan juga pengawalnya untuk membawa Elizabeth ke tempat terpencil tadi. Balik lagi ke ceritanya. Jadi setelah Elizabeth I itu meninggal, si pengasuhnya Elizabeth I ini tuh Lady Kate Ashley itu panik, dan juga pelayan-pelayan yang lain di istana tersebut juga panik. Mereka bingung harus bagaimana karena mereka takut kalau misalnya Raja Henry tahu kalau anak satu-satunya itu meninggal, mereka mungkin saja bisa disiksa secara bengis, dan yang paling buruk mereka bisa dihukum mati. Lady Kate Ashley dan juga beberapa pelayan tadi itu takut karena sebenarnya Raja Henry itu sudah memiliki anak sebelum-sebelumnya atau yang beberapa dari yang lalu gitu. Tapi anak-anak sebelumnya itu semuanya meninggal dan tersisalah Elizabeth I ini. Dan diketahui Elizabeth I ini adalah anak kesayangannya Raja Henry. Dan Elizabeth I ini tuh sudah direncanakan saat masa depannya nanti untuk dinikahkan kepada pangeran dari Prancis atau Spanyol, sekutu internasional dari Inggris. Tak hanya itu, Elizabeth ini juga diketahui sebagai pewaris dinasti yang sangat dinanti-nanti. Lalu Lady Kate Ashley dan juga salah satu pelayan yang lain yaitu Thomas Perry itu membuat rencana, dan itu adalah satu-satunya rencana yang mereka miliki untuk mengelabui raja agar mereka tidak disiksa. Rencananya yaitu dengan mencari perempuan kecil yang sekiranya miriplah dengan Elizabeth. Dan sebelum mereka itu mencari atau menjalankan rencananya, mereka sudah mengubur Elizabeth terlebih dahulu di belakang pekarangan istana tersebut. Setelah mereka mengubur, mereka mencari anak kecil perempuan tersebut di seluruh desa dan juga sekeliling istana tersebut, tapi tidak
tidak ada perempuan kecil yang seumuran dan juga memiliki ciri-ciri yang mirip seperti Elizabeth. Lalu ketika Lady Kate Ashley ini sudah menyerah dan dia pasrah gitu saat berjalan pulang, dia itu melihat seorang anak laki-laki kecil yang kira-kira seumuran lah dengan Elizabeth dan memiliki kulit putih gitu ya, ciri-cirinya ya sedikit mirip lah seperti Elizabeth satu seperti itu. Anak laki-laki tersebut namanya Neville. Neville ini dipaksa menjadi seorang putri raja dan dipakai pakaian-pakaian Elizabeth. Dan ketika Raja Henry menemui Elizabeth palsu ini, dia itu nggak ngeh terhadap perubahan Elizabeth, karena di pikiran raja mungkin saja Elizabeth ini berubah kecil atau sedikit karena ya pertumbuhan ke dunia remaja. Dan sebenarnya itu ada beberapa perubahan-perubahan yang menonjol dari Elizabeth ini yang tidak terkait sama fisiknya. Seperti Elizabeth ini tuh terkenal sangat lemah lembut dan juga pemalu berat kepada ayahnya, dan kalau dia itu nggak diajak bicara sama ayahnya pun dia tidak akan bicara. Tapi Elizabeth yang palsu ini tuh sangat berani sama ayahnya gitu. Dia itu kayak anak laki yang lain gitu, nggak ada malu-malunya sama sekali. Sebenarnya itu ada alasan kenapa Elizabeth I ini tuh sangat pemalu berat kepada ayahnya. Jadi mungkin saja Elizabeth ini itu takut karena saat itu ayahnya itu memenggal atau menghukum mati ibunya sendiri atau istrinya sendiri tadi yang namanya Anne Boleyn itu. Karena Anne Boleyn itu diketahui selingkuh dan juga bermain curang di belakang Raja Henry VIII. Karena Raja Henry ini tuh sudah jengkel banget sama Anne Boleyn, dia pun memenggal di depan seluruh penghuni istana termasuk Elizabeth I ini. Dan mungkin saja itu adalah alasan kenapa si Elizabeth ini tuh takut kepada Raja Henry VIII. Tapi sebenarnya Raja Henry VIII ini tuh baik banget sama Elizabeth. Dan diketahui Elizabeth I yang asli itu sangat mudah sekali untuk menyerap pelajaran dari beberapa pelayannya. Tapi kalau yang palsu ini tuh sangat susah sekali, dan orang-orang yang tidak mencurigai itu karena mungkin saja itu terpengaruh oleh pertumbuhan ke dunia remaja tadi. Setelah wabah penyakit di ibu kota itu redup dan atau hilang seperti itu, Elizabeth ini itu dikembalikan ke ibu kota lagi dan tinggal bersama Raja Henry. Di sana mereka hidup seperti biasa, dan ketika dia itu beranjak dewasa, Raja Henry pun meninggal dunia dan tahtanya digantikan oleh kakak tirinya Elizabeth yang bernama Mary I atau yang terkenal sebagai Bloody Mary. Tapi ternyata Mary I ini tuh juga tidak baik sama si Elizabeth, karena setelah dia itu diangkat menjadi ratu, Mary I ini tuh menjebloskan Elizabeth ke penjara agar Elizabeth itu nantinya tidak mengambil tahtanya si Mary I. Elizabeth tapi tidak tinggal di tahanan penjara sendirian, dia tinggal bersama Lady Kate Ashley dan juga Thomas Perry, pelayannya yang satu lagi. Saat Mary I meninggal dunia di usia 42 tahun, Elizabeth I dibebaskan dari tahanan penjara dan diangkat menjadi ratu selanjutnya. Hal yang pertama dilakukan Elizabeth I saat dia diangkat menjadi ratu adalah mengangkat Lady Kate Ashley menjadi kepala pelayan di istana Inggris, dan juga mengangkat Thomas Perry menjadi bangsawan yang memiliki kedudukan penting di sana. Steve Barry ini tuh percaya kalau Elizabeth itu sebenarnya pernah mengungkapkan jati dirinya itu kepada William Cecil, yaitu kepala rumah tangga yang baru di istana tersebut. Jadi si William Cecil ini tuh memiliki reputasi sebagai cenayang dan dia juga bisa meramalkan sesuatu. Dan pas saat itu Elizabeth I ini tuh dijodohkan kepada pangeran dari negeri lain. Tapi si Elizabeth ini tuh menolak untuk dijodohkan. Dan si William Cecil itu sebenarnya tahu apa alasan dibalik penolakan dari Elizabeth I ini. Dan saat Elizabeth I ini tahu kalau William Cecil itu mengetahui alasan dibalik penolakannya tersebut, Elizabeth I memohon kepada William Cecil untuk tidak memberitahukan pada orang-orang atas alasannya tersebut, yaitu sebenarnya dia itu laki-laki, karena itu akan membawa kehancuran yang sangat besar di kerajaan Inggris. Jadi ada beberapa alasan kenapa Elizabeth I ini tuh diketahui sebagai seorang laki-laki. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun sekitaran 1800-an itu ada seorang pendeta yang menemukan peti mati
di wilayah istana yang ditinggali Elizabeth saat kecil tadi ketika ada wabah penyakit. Dan ketika peti mati itu dibuka, isinya itu ada seorang gadis kecil memakai pakaian ala bangsawan Tudor yang ada perhiasannya yang hanya dimiliki oleh putri saja. Dan si pendeta ini tuh yakin kalau itu adalah bukan gadis biasa. Alasan kedua, Elizabeth I ini tuh pernah bersumpah dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Dia juga tidak tertarik kepada sebuah ikatan cinta. Bahkan ketika itu, Raja Spanyol itu menyodorkan putranya untuk dinikahkan pada Elizabeth I ini. Tapi Elizabeth I ini tuh menolak. Atas penolakan tersebut, Raja Spanyol pun murka dan menyerang kerajaan Inggris. Dan juga saat itu, ketika Elizabeth I ini tuh tahu kalau Spanyol akan menyerang Inggris, dia berkata, "Aku punya jiwa seorang pria, bukan wanita. Dan aku tidak takut terhadap apapun." Itu yang dikatakan oleh Elizabeth ketika mendengar bahwa Spanyol akan menyerang kerajaan Inggris. Alasan ketiga, ketika Steve Barry ini tuh pergi ke Inggris, tepatnya ke Katedral Ely, Cambridgeshire, yaitu mendengar rahasia yang besar sekali di kalangan bangsawan Inggris. Karena hal itulah Steve Barry menjadi tertarik untuk meneliti rahasia tersebut. Dan rahasia tersebut yang diteliti oleh Steve Barry ini tuh diyakini oleh Steve Barry bahwa itu adalah rahasia dari Elizabeth I ini. Dia itu sangat yakin kalau Elizabeth I ini itu sebenarnya adalah pria. Dan keyakinannya itu bertambah ketika saat melihat lukisan karya pelukis istana William Scrooge yang memotret Elizabeth saat masih kecil. Itu memiliki ciri-ciri yang bahunya itu ramping, leher lurus, terus wajahnya itu berbentuk seperti hati gitu, cantik seperti itu, dengan rambut warna jahe, dan alisnya itu juga berwarna jahe atau ya berwarna merah-merahan jahe. Dan Steve Barry ini tuh membandingkan lukisan kecil dari Elizabeth tersebut dengan lukisan setelah Elizabeth ini tuh dinobatkan sebagai ratu. Lukisan Elizabeth setelah dinobatkan sebagai ratu itu memiliki ciri-ciri seperti bahunya itu lebar dan lehernya itu disembunyikan ke dalam kerah tinggi, dan ia itu terlihat tidak memakai rambut asli alias memakai wig. Dia dikatakan memakai baju yang berkerah tinggi itu karena dia ingin menutupi jakunya. Dia juga diketahui gundul, wajahnya itu memiliki raha yang tegas dan juga bentuknya wajahnya itu persegi, beda banget ketika dia itu kecil. Alasan keempat itu Ratu Elizabeth diketahui selalu memakai riasan yang tebal dan dia itu tidak mengizinkan siapapun untuk melihat dia dalam keadaan polos, bahkan pelayannya sama sekali. Dan itu adalah alasan-alasan kenapa Elizabeth ini tuh diyakini adalah seorang pria. Sebenarnya bangsawan dan juga anggota keluarga dari bangsawan Tudor itu meyakini kalau Elizabeth I ini tuh menyimpan rahasia yang sangat besar, tapi mereka tidak berani untuk mencari tahu karena saat itu Elizabeth I ini tuh dikenal sebagai ratu yang disegani oleh rakyatnya. Dan dia membawa masa keemasan ke dalam kerajaan Inggris pada waktu itu. Walaupun sudah ada bukti-bukti yang kuat kalau Elizabeth I ini itu adalah pria, tetap saja sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berani untuk mengungkapkannya dan juga menetapkan kalau Elizabeth I ini adalah pria. Oke guys, gitu dulu video untuk kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini dan juga dukung aku dengan cara like video ini dan juga subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe, dan jangan lupa untuk request sesuatu ataupun cerita karena aku juga butuh requestan. Dan semoga hari kalian menyenangkan, and kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.